Ya, kembali lagi di Pintu Ikan Podcast. Mantap. Jujur aja dari podcast-podcast sebelumnya gue gak akan sebut ini episode berapa karena gue selalu lupa. Jadi cek aja sendiri di YouTube atau Spotify teman-teman. Nah kali ini kayaknya masuknya kurang enak ya. Tapi ya udahlah ya. Hari ini kita udah mulai masuk bulan Desember guys. Ya guys ya. Udah mulai ornamen-ornamen Natal. Ini ada rumba-rumba. Lampu. Ada pohon Natal. Ini tuh minggu Advent ke berapa? Keempat ya? Iya. Minggu Advent keempat. Kalau lu nggak jawab, lu nggak tahu. Ya? Jawab jujur lu nggak tahu. Ngitung, gue ngitung dulu tadi. Hitung. Jadi ini minggu Advent keempat kita minggu Advent tuh kayak apa sih sebenarnya minggu Advent tuh kayak menunggu untuk Natal Iya. lah gitu lah. Masa penantian. Masa penantian. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol apa perihal Natal. Iya, seputar Natal. Tapi dari kamera nih pasti teman-teman udah lihat dong yang di YouTube atau yang di Spotify tadi udah ada suara kok Ji kayaknya lu gak sendiri deh, lu kayaknya sama orang gitu. Di sini gue gak sendiri guys, di sini ada dua teman gue yang menemani gue untuk podcast hari ini. Mereka tepuk tangan dulu dong buat teman ini. Kita kasih sound effect ya. Terus sound effect ya. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Boleh. Biasa. Oh Jem, Boleh. dulu. Apa Oke. kabar? Baik. Nah, coba namanya siapa? Oke, semua perkenalkan nama gua atau nama aku Jamie atau Jeremiah dari remaja. Dari remaja. Lu SMA kelas 1 baru naik. kelas 1. Oh, tua banget ya. SMA kelas 1 baru naik ke kelas 2. Baru kelas 1. Baru kelas 1. Baru kelas 1. Wah. Udah lulus SMP kemarin. Baru lulus Tapi SMP. setelah gua membaca riset, guys, dia tuh habis berulang tahun. Wis. Sama kan sama pembicaranya juga sama. Kayak hostnya ya. Sama kayak Tahu hostnya. deh, happy birthday ya kalian berdua ya. Twins. Di tengah-tengah yang berulang tahun dia. Oh iya. Iya, jadi ini Jamie komisi remaja ya. Iya. Jadi memang benar teman-teman di podcast ini tuh kita nggak ada tua muda cowok cewek semua nyampur. Ada di sini semua di Yo. Pintu Ikan Podcast. Thank you Jam udah berkenan. Yo. Jangan pulang maksudnya. Oh, Thank iya. you udah memperkenalkan Udah kita di sini memperkenalkan dulu. ya. Ntar kita ada ngobrol-ngobrol lagi gitu. Sip. Ini yang paling cantik di sini Jam. Iya dong. Iya, satu-satunya. Iya, tak kenal maka tak sayang kan ya udah. Hai Mei, apa kabar Mei? Hai, baik. Kenalan dulu boleh. Halo teman-teman, nama gue Mei. Seangkatan Panji. Nggak, tapi lu salah lo ngomong gitu. Sangkatan salah. Panji soalnya orang-orang menilai gua Oh iya angkatan benar ya. 13. Oh iya benar. Lebih muda dari Panji berarti. Nah, angkatan gua angkatan 18. Kita sama-sama lagi menyusun lah. Iya menyusun. Menyusun hidup. Nih, masa depan ya. Lu angkatan gua terus. Ya sekarang lagi kuliah semester 7. Di kelas semester 7 guys. Ya udah mulai nyusun yang Panji bilang tadi masa depan. Ya masa depan gila. Nih, itu kan ada yang umurnya berapa, ada yang masih masuk SMA aja. Semua nih di sini Pintu Ikan tuh nyampur guys gitu. Terus Tapi kesibukan ngapain aja sih kalian selama Pandemi. nggak jangan selama pandemi deh. Udah bosen ya. Iya. Lu setiap ngobrol sama temen pasti Pandemi ya terus. selama pandemi apa sih kesibukannya kan? Biasanya Iya. gue pengen nanya dari awal Desember kalian ngapain sih? Dari awal Biasanya kan kalau awal Desember di kala pandemi, biasanya kan awal Desember di kala pandemi kan kalian di rumah udah mulai sibuk susun lah. pohon Natal. Iya. Kalian ngapain sih? Terserah mau jawab siapa dulu. aku dulu deh. Boleh. Kalau aku tuh biasanya tuh ada Christmas dinner atau Christmas lunch bareng biasanya? teman-teman. Iya, Tapi kan Natalnya bisa di 25. Iya kan udah masuk Desember kan udah yang Christmas vibes gitu loh. Iya, Oh iya benar. Makanya Di udah mall-mall tuh nyusun. udah mulai ada pohon Iya Natal. betul. Apa sih bahasanya yang bulat itu di depan pintu? Oh ya tahu. Ya pokoknya Yang hijau-hijau. Itu yang hijau-hijau hijau, yang iya, benar-benar. rumput ditaruh di pintu. Di bawah di taman. Itu rumput yang di depan pintu itu kan
khas banget ya. Terus, Iya benar. Christmas lunch ya itu susun pohon Natal, bikin pohon Natal, dan untungnya tahun ini kan kalau misalnya teman-teman rasakan kita udah mulai terbiasa ya dengan pandemi, dan puji Tuhannya gereja juga udah mulai bisa onsite Natal. Yeay, betul banget itu. Iya, udah ada beberapa acara yang kita hadiri lah ya, dan susun, dan tentang Natal juga gitu. Jadi lu dari 1 Desember tuh ada Christmas dinner gitu? Iya. Ada lu? Maksudnya ya nggak setiap hari ya, bangkrut juga ya gue ya. Bangkrut juga. Kerasa lah. Sesekali mas ada, berarti ada dinner tanggal 1 Maret. Iya maksudnya ya ada teman SMP, teman SMA. Pasti itu pasti. Temen kuliah yang satu domisili, kan gue domisilinya di Jakarta nih, gitu. Nah kalau di Jakarta itu gue juga panitia di sana, ya udah mulai, udah mulai rapat-rapat, buat yang punya acara nih, manusianya di sini di gereja lagi diculik dulu. Gue culik dulu ya, sorry ketua acaranya, sorry, thank you, pinjam dulu gue tanya dulu. Oh lu panitia di acara gereja mana? HKBP Kalideres. Lagi ngadain apa ntar di sana? Iya, Natal lah. Natalnya gabungan sih, remaja sama pemuda tuh digabung di situ. Oke, semoga sukses lah ya. Yes. Oke, gitu. Thank you. Lu ngapain nih selama 1 Desember? Ya nggak jauh-jauh, paling ya SMA, apalagi Desember zaman-zaman PAS, jadi mengawali Desember dengan PAS ujian. Penilaian akhir semester ya, sih? penilaian akhir semester ya. Awali dengan Desember dengan yang stres-stres sedikit lah. Sebelum tanggal 25 Desember nanti berbahagia gitu. Tapi SMA libur nggak sih Desember? Kebetulan enggak. Jadi Sumpah? Asli. Jadi kita ya udah gitu. Awal Desember langsung belajar. Ya rada stres juga sih. Beres PAS tuh ada libur gak? Gak ada kebetulan, kalau sekarang ini gak ada. Jadi lu masih sekolah terus gitu? Masih sekolah terus. Paling libur 24-25 doang gitu? Iya itu pun cuma 25-nya aja. Cuma 25-nya aja. Itu pun sehari Sabtu bahkan 25. Iya 20. Kayak gitu ya, kuliah gitu kan ada. Gue kayak gitu, gue Desember tuh gak ada libur. Gak ada libur. Ya kecuali 24, 25, 26 dulu libur tuh. Iya. 27, 28, 29, 30, 31. 31 libur lah. 31-nya libur, satunya libur. Iya, akhir tahun. Iya. Dua gue masuk. Aneh banget. Ya ini. Ya gitulah. Lu masih harus menjalaninya. Tapi dengan penuh sukacita dong ya. Betul banget. Sebenarnya gimana lagi sih? Iya. Ya cuma harus penuh sukacita ya. Mau sedih ya tetaplah harus bahagia. Udah onsite belum sih? Kebetulan udah sih, udah kayak sekitar 50% lah gitu. Jadi setiap hari atau gimana tuh sistemnya? Kebetulan sistemnya ya seminggu sekali gitu sih. Masih terbatas banget. Belum seluasa yang lain-lain mungkin. Kayak gitu. Oh iya? Iya. Terus waktu di sekolahnya jadi tetap sama gak? Kayak dari jam 7 sampai jam 5 gitu? Atau harusnya kan bisa jam segitu. Paling 2 jam lah, gak kerasa banget. Cuman sekitar 2 jam. Jadi misalkan masuk jam 7, jam 9 pulang. Jam 9 pulang atau enggak ya jam 10 lah, itu pun itu porak kali. Porak 2 jam. Porak 2 jam aja enggak cukup. 2 jam aja enggak cukup kan? Kerja kelompok juga atau gak itu cukup bagi rapot sih? Ya enggak tahu lah. Cuman 40 menit belajar gitu kan. 2 mata pelajaran aja. Tapi ada breaknya enggak? Ada breaknya? Enggak sih, jadi langsung dari pagi masuk belajar pulang. Break gimana ya? Ya kalau online sih berasa ya 2 jam ya. Online berasa. Baru bangun langsung ya santai. Terus itu yang masuk tuh satu kelas atau ada setengahnya yang di rumah, setengahnya yang masuk? Kalau aku sih sepengalaman cuman kayak yang ada di sekolah ya udah belajar, yang di rumah tidur. Ya menyesuaikan lah. Ada yang tidur mungkin. Menyesuaikannya dengan cara tidur. Dengan cara tidur. Sebenarnya gitu sebenarnya. Meresapinya. Itu mah kelakuan kamu kalau kuliah kan. Jangan dibawa dong. Iya, gue menyesuaikan aja lah, menyesuaikan sama badan gue. Iya. Gitu. Badan gue capek. Kalau ngantuk di tempat tidur. Kalau capek istirahat, gak usah dipaksain. Tapi enggak lah, teman-teman jangan ya guys ya, itu salah satu contoh yang buruk. Jadi kalau emang kalian harus ada tanggung jawab kuliah ya atau sekolah lah. Iya. Nah, jadi sebenarnya udah online, offline. Udah offline, iya. Berarti hybrid itu masih kayak setengah-setengah sih. Iya. Ya setengah-setengah. Jadi maksudnya hybridnya jadi nggak rata yang benar-benar di rumah juga jadi ikut Zoom juga gitu ya? Iya. Sebenarnya tuh sistem hybrid tuh nggak enak. Sebenarnya kampus gue udah ada yang hybrid. Aneh aja. Matkul ini doang, matkul praktek. Matkul komputer tuh masuk ke kampus. Dia dosennya nerangin, tapi neranginnya ke yang onsite aja.
Yang Zoom nyala ya nggak diterangin, jadi cuma ya gua dengerin aja. ini ngomong apa sih lu gitu. Iya. Ya udah gue tinggal, tapi absen aja jadi sebenarnya Iya. kayak gitu kadang menurut Iya gue sih, kurang benar. efektif aja. Benar sih. Itu. Tapi di sekolah udah ada ini, kalau negeri nggak ada vibes Natal atau ada sih? Kebetulan ada sih kita kayak himpunan gitu mungkin ya. Oh ya. Jadi ya mulailah kayak dari persekutuan udah mulai ngebahas tentang Natal. Oh iya? Ya udah kayak gitu-gitu Udah sih. Natal sekolah berarti. Kebetulan enggak ada, cuman kita sendirilah kayak himpunan gitu ngerayain sendiri gitu. Oh, kamu masuk di dalam situ berarti. Iya benar. Oh, keren. Aktivis di gereja. Selain di aktivis. MY di sekolah juga ya. Keren nih, Jat. Harus. Yang baik gitu. Iya. Belum Mei, gimana Mei? Ya, Unpar. masih lu full di Unpar, online. kan, Iya tadi. benar. Salah. Lu di Unpar belum onsite. Iya, belum onsite. Jurusan gua masih full semuanya online. Iya, soalnya mungkin dosennya juga memikirkan ya kalau misalnya hybrid kayak gitu, ya yang kayak lu bilang tadi nggak efektif mungkin. Sumpah nggak efektif banget. Capek juga mungkin ya. Kan maksudnya Dosennya kan jadi meskipun gua nggak terlalu banyak praktek sih ya kan matematika, tapi ya lebih baik emang seragam. Kalau onsite ya onsite, Kalau misalnya online ya online gitu. Kalau misalnya hybrid kayak gitu kan ya itu yang ya dosennya juga nggak pedulikan yang di Zoom lah. Iyalah, maksudnya mau Bagusnya yang laptop. iya ada yang mau ditanyakan terus ke laptop lagi ada yang mau ditanyakan. balak-balik jadinya pusing. Stres juga tuh jadi dosen kan. Gitu. Ya tapi karena pandemi ini tuh berubah semua ya. Harus bisa menyesuaikan lah ya. Iya, tapi karena pandemi pasti ada kangennya. Pastilah. Iya sih, pasti itu. Dan kalau gua nih kangen Natal yang sebelum-sebelumnya, Iya. yang sebelum pandemi itu, lu mau jalan kemanapun pasti rame. Betul. Oh tentu itu pasti. Vibes-nya kerasa banget. Iya, pasti rame tuh vibes-nya kerasa banget karena gua beberapa ini gua dulu yang cerita nggak apa-apa lah ya. Boleh. Boleh. Gua beberapa 17 tahun ke belakang gua tinggal di sini. Gue tinggal di gereja. Iya. Dan lu tahu lah ya. Tahu lah. Jadi dulu Mei kalau di sini tuh udah mulai Natal, gua melihat pembangunan tenda di depan. Betul. Yang Di parkiran udah dipenuhi dengan tenda. pakai tenda. Oh. Itu Tenda-tenda. gua ngeliatin yang masang tendanya. Terus gua Karena ngeliat jemaatnya banyak itu ya. jemaatnya banyak itu. Terus Iya. apa namanya? Mulai dekor-dekor. Iya. Karena gue tinggal di sini, gue tahu betapa hangatnya momen Natal itu ya. Iya. Itu hektiknya sebenarnya. Sama ramenya Natal tuh di jualan gimana. Iya. Ya memang sih pandemi juga lu ke mall ada ornamen-ornamen Natal kayak tadi tuh rumput ditempel di pintu tuh. Gitu. Ada. Gue merasa tidak sehangat dulu lah. Iya. Gitu. Kalau gue gitu, ada gak sih dari kalian yang kalian merasa, aduh gue kangen nih Natal kayak Natal tahun segini gitu. Gue kangen nih. Apa sih yang kalian kangenin? Jamie dulu. Boleh. Mungkin apa ya dari sebelum pandemi tentunya apa ya kayak ya vibes-nya sih lebih asik. Terus mulai dari awal Desember tuh mulai ada persiapan bolak-balik gereja ketemu sama teman-teman gitu kan. Jadi ya lebih asik aja gitu sebelum pandemi. Tapi kalau misalkan pandemi ya serba online, apa-apa online, ngobrol aja online, sekolah pun online, jadi kerasanya ya kurang serak aja, tapi tetap ya harus bisa menikmatinya juga lah. Asik, Gitu. asik. Harus bisa adaptasi menikmati. lah ya. Ini keren nih. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih sebenarnya karena udah semenjak kuliah gak terlalu banyak kegiatan lah kan ya di Jakarta ya kan. Apalagi di kuliah baru balik ke Jakarta tuh minggu kedua Desember. Sebenarnya kayak udah melewati 2 minggu udah Christmas vibes di Desember, terus pulang tiba-tiba semuanya tuh udah kayak ya udah tinggal Natal gitu kan. Nah aku di sini ya UAS gitu kan. Nah, kan. Sedangkan kalau di pemuda kan di sini yang selama ini aku jalani kan memang nggak ada khusus untuk Natal pemuda gitu kan. Pernah Mungkin sekali belum ada. Tunggu aja guys, siapa tahu ada Natal pemuda. Iya, ditunggu ya ketua pemudanya berikutnya Mungkin ya, jangan saya lah. Tapi boleh kalau emang mau. Saya hayulah, yuk siap gitu. Rekrut. Terus. Iya, yang terakhir sih
ngalamin vibes Natal di M-nya itu 2019 benar-benar sebelum Covid. Nah, jadi tuh karena memang pemuda nggak ada perayaan Natal, kita bikin persekutuan pemuda temanya Natal. Dan di situ kita onsite di situ. Wah, itu seru tuh pasti. Iya, main games. Jadi nggak terlalu banyak lah soal ngomongin firman. Ya tetap ada, Cuman tapi porsinya nggak lebih banyak, nggak sebanyak biasanya gitu kan. Nyanyi tetap ada, tapi lebih banyak games dan bagi-bagi hadiah ya gitu kan. Dan sebenarnya aku juga ikut Immanuel Choir di sini. Nah, kalau Immanuel Choir itu rutinitasnya setiap tahun memang ada persekutuan Natal dan di situ cross kado. Oh iya, cross kado itu. Tuker kado itu benar-benar Itu aduh seru kangen sih, banget sih sebenarnya. Kemarin sebenarnya ada kejadian lucu waktu tuker kado persekutuan pemuda kemarin guys. Ya. Jadi ada satu temen ini bikin kado. Dia kadonya tuh nggak tahu ini orang emang terlalu kreatif ya. Banget. Dan orang ini salah satu host di sini. Oh ya? Iya, salah satu host di sini dia bikin kado. Dia bikin bantal. ya, kayak Bantal gini kayak gini nih. Kayak ini. Cuman bantalnya Polos putih. bergambarkan Iya. putih, cuman bergambarkan motif-motif muka dia. Muka dia gigit bunga mawar. Bunga mawar. Dan ada tulisannya apa ya waktu itu, bentar gue cari dulu, gue pengen banget bacain, gue pengen banget. Ini pantun, dia tulis pantun keren banget. Apa ya, ada ausi-ausinya Iya. ya. Lihat kanguru ke Aussie gitu. Pergi ke Aussie lihat kanguru, selamat Natal dan tahun baru. Kayak gitu. Dipajang tuh bantal. Kan tuker kado kan. Oh, iya. Dia tukerin lah tuh. Kan dia kumpulin buat dituker. Terus dapatlah satu orang nih, wah ketawa-ketawa. Iya. Itu serunya bagi kado tuh. Di situ kalau gue melihat bagi kado, kadang ada orang memberikan kado tuh kreatif. Iya, kreatif. Iya. Gak mau yang biasa, gue gak mau yang umum. Dibikin unik sekalian gitu. Malah Bukan itu yang dilihat- bikin jadi kayak ngingetin krokosan. Ya, Oh iya. Benar, itu, bukan makanya- dilihat dari harganya ya, tapi kenangannya itu. Kenangannya. Benar. Coba Benar gimana banget. lu mau tidur lu lihat muka dia kan. Sebenarnya kalau ditanya berfungsi apa enggak sih? Ya, Ya, berfungsi. enggak. Juga mungkin gitu kan. Itu yang dikangenin sebenarnya. Itu jadi kenangan sih ya. Lu kangen sih bener bagi kado ya. Iya, tukar kado tuh benar-benar kayak ya sekarang sebenarnya bisa-bisa aja ya online, cuman kan ya seperti yang kita rasakan ya kalau Iya. online tuh ngumpul online tuh kayaknya kurang efektif, kurang nampol gimana gitu. Iya. gitu Tukar ya. kadonya pakai JNE. Iya, ya kan. Apalagi kalau Secret Santa ya udah ketahuan dari siapa kan Iya. nggak seru. Nggak seru. Secret Santa kan jadi, oh ini mas dari sini. Ya. Iya. Makanya. Lu kangen ya tukar kado bener-bener. Terus gak jarang kan invoice-nya juga masih ada di situ ya kan nggak enak Iya. dong. Oh segini Isi barang. harganya. Masih Ada nama ini. tokonya dicari nanti. Iya, cari harganya berapa sih gitu. Iya. Rela segini. Nggak agak seru tukar kado lagi online tuh Iya, makanya. kurang. Tapi iya benar-benar Itu sih yang dikangenin benar-benar tuh tukar kado rame-rame, ya ampun. Tapi ada nggak sih yang kalian tunggu dari Natal? Event online. Event online. Iya, meskipun online, ada nggak sih yang kalian tungguin? Tungguin ya. Mungkin sekarang yang ijo-ijo mulai memunculkan diskon-diskon ya. Ya, Diskon-diskonnya Yang semakin oren-oren gede. juga ya. orang hijau. Oh lu Maaf nih ya. nunggu itu ya, yang Nunggu hijau. itu Kemarin kebetulan. 12 nih. Iya. Langsung Langsung, woi, apa nih yang baru? Langsung itu keranjang penuh. Iya, Panjang benar, penuh. benar, Cekot benar. ya gimana nanti? Iya. Ada duitnya nanti aja dulu. aja dulu. Masukin aja dulu keranjang. Oh itu ya, yang penting menunggu oren-oren dan hijau-hijau. Iron hijau mengeluarkan Diskonan diskon. Iya. Benar, dan itu kan biasanya kan akhir tahun juga ya, bukan karena event Natal, dan aku rasa kayaknya karena emang bertepatan akhir tahun jadi semua tuh cuci gudang ganti Yo, semuanya. Iya. Jadi benar-benar dari tanggal 25 sampai tanggal 31. Aduh. Dari tanggal 10 malah. Iya, udah bikin kalap banget deh kayak. Dan biasanya tuh bukan cuman hijau-hijau dan oren-oren. Kafe-kafe pun kadang suka ada iya. Diskon-diskon. promo Natal. Iya. Misalnya kita kan pengen makan keluarga kemana tuh. Iya. Bu, kalau bayarnya pakai ini, bank ini dapat potongan karena kita lagi merayakan Natal. Ada tuh Wis. gitu. Iya sih. Biasanya orang-orang menunggu itu juga. Iya, Buat iya. Natal. Makan bareng sama keluarga kan, biar lebih hangat gitu. Oh, yang kalian tunggu hijau-hijau dan oren-oren ini malah ya. Hijau yang dan oren. Iya, oke. Iya bener sih, dari Natal tuh sebenarnya yang ditunggu hijau-hijau dan oren-oren, tapi sebenarnya kan yang mungkin yang ditunggu bukan itunya. Itu salah satunya, salah satunya. Wah, keren jawaban. Gue pengen ngajak kalian jamming yuk kita. Iya, Boleh. Yuk. Mumpung ada gitar nih. Kita Biar nyanyi. Christmas Pohon vibes-nya juga makin kan? berasa nih. Yoi. Lagu apa ya? Apa sih lagu? Ini aja pertama nih. ya?
Hark the Herald. Apa tuh? Kita Sorga Bergema ya? Kita Sorga Oke, yuk, Bergema. sip. Oke. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal. Firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Asik ya, udah nyanyi tadi ya. Mantap. Olahraga. Ya, olahraga, pemanasan. Biar Christmasnya makin berasa nih. Khususnya makin berasa tadi itu lagu apa namanya, Hark the The Herald. Herald Angels nih. Coba bahasa Indonesia. Kita sorga Kita sorga bergema. bergema. Ih, sok-sokan kayak nggak ngerti bahasa Indonesia. Gua Bule banget ya. Tinggal di luar negeri agak lama sedikit ya, ya. maksudnya gue lebih lama tinggal di ini apa New Zealand, malah kaler. Iya. Sekitar sehari juga enggak ya. Gue nggak pernah nemu yang namanya musim panas dingin semua di sana. Iya. Gua Oke. biasanya ini karena gue lagi liburan aja, jadi gue ke Indonesia. Oh, coba ngomong bahasa New Zealand gimana? Mungkin nanti aja. Mungkin di skip dulu, di cut Tunggu di episode selanjutnya. Mungkin buat di episode selanjutnya biar gue belajar dulu. Iya benar. Maksudnya situ gitu. Ya udah nyanyi ini kita sorga bergema. Vibesnya Natal banget. Gitu. Tapi gue pengen banget nanyain tentang ini nih. Gue dititipin tanyain ini dong. Boleh. Dari beberapa. Jadi sebelumnya. Yep. Jadi penggemar Pintu Ikan Podcast tuh dipanggilnya Peepers. Wih, people. Pintu Ikan Podcast Listeners. Apa gimana? Pintu Ikan Podcast Listeners. Mantap. Itu dong. Jadi Beda orang New Zealand. Iya. Indonesia lah. Lidahnya agak ribet ini. Cengkok gue bukan cengkok Indonesia, gue cengkok sana. Ya tinggi gue sundal banget sih. Jadi ya susah deh. Jadi ada yang nitip dari Pipas, katanya tuh, Kak boleh tolong tanyain gak Kak ke apa namanya ini apa sih tamu-tamunya? Tamu. Iya. Tanyain ini dong Kak, momen apa yang paling kalian ingat atau kangenin dari Natal onsite maupun online? Mungkin yang paling ingat yang tadi yang dikangenin udah, yang paling ingat peristiwa apa yang dari Natal onsite? Ada nggak yang kalian ingat gitu peristiwa-peristiwa? Mau siapa nih? Aku dulu deh boleh. Aku yang paling aku inget banget itu karena paling nempel gitu? karena aku paduan suara ya di Jakarta. Jadi setiap Natal itu kami bawain pujiannya tuh pakai koreo. Oke. Iya, itu bener kayak Ini di Jakarta, di Jakarta. di Jakarta. Koreo, Ini yang pakai dimakan koreo. Jadi kayak itu ya not sponsor by itu ya kita ya. Tapi boleh hubungin. Koreo jauh. Kok Korea sih? Oh Korea ya, salah. Sebel banget. Terus koreografi maksudnya. Iya, aku ya koreografi dan biasanya aku sama teman aku yang bikin koreonya kayak gitu. Berarti lu mengurusi banyak orang.
Iya. itu, tapi lu yang memimpin koreografi itu. Sebenarnya ngajarin doang sih. Yang mimpin paduan suaranya tetap konduktor. Tapi Iya. yang maksudnya yang Iya, gue yang nari-narinya lah. ngelit untuk koreonya gitu ya. Iya, sama paduan suara anak juga kadang pelatihnya minta tolong aku juga. Soalnya pelatihnya paduan Boleh suara nih. anak Oke, juga. Boleh Jadi nih. buat teman-teman yang emang nyari Koreografer. Koreografer. Buat choir ya tapi ya. choir, ini bisa langsung aja nih namanya banget, Mei. ya. Terus Nah itu yang paling diingat sih, yang sekarang kan karena online semua jadi nggak bisa ngumpul kan. Dan di Jakarta tuh masih nggak boleh terlalu banyak lah kerumunan gitu kan, meskipun bisa Natal onsite, cuman kan yang pelayan juga nggak boleh jadi banyak. Kami paduan suara kan ada 25-30. Nah itu kan kalau misalnya dalam satu bangku gitu kan ya susah juga mau dijarak-jarakin. Iya, dijarak-jarakin. Sedangkan kalian pakai koreografer lah, koreografi lagi. Oh, susah ya. Susah, makanya itu yang paling ingat sih, yang nggak akan terlupakan, soalnya udah dari SMP udah kayak bukan udah mulai rutinitas sih, bukan rutinitas, tapi emang itu yang melengkapi gitu loh. Nah, udah Sebagai pelengkap. 2 tahun Natal online gak ada koreo, berasa sepi sih. Cuman puji Tuhannya di Natal online ini aku sempet nge-MC juga jadinya pas Natal di gereja gitu. Jadi yang emang khusus tapping untuk pelayan doang. Nah untungnya dipercayakan aku sebagai MC dan kayak finally aku bisa ke gereja gitu loh. Ya meskipun nggak ngelihat temen-temen bareng-bareng gitu ya. Cuman ya itulah yang paling diinget, yang Natal online ini ya tetap ada sih, tetap tiap tahun tuh kenangannya itu, kesannya tetap ada gitu. Jadi MC itu jadi kenangan juga itu. Iyalah. Betul. Wow. Jam ada nggak lo Jam? Apa ya? Sebelum pandemi apa ya? Kalau misalkan malam Natal nyanyi-nyanyi bareng jemaat, kalau misalkan lagi kebaktian gitu kan, apa ya? Langsung kayak merinding gimana gitu, terasa banget. Bagian candle gitu. Iya, candlelight-nya iya. Ya gitu-gitu terus. Kalau misalkan sekarang mungkin karena semua terbatas gitu ya di rumah, paling sama keluarga mungkin ya. Jadi harus lebih meresapi lah apa itu Natal, kayak gitu-gitu sih. Nggak terlalu banyak, cuman ya itu salah satunya lah yang paling diingetin sama waktu Natal gitu. Tapi bener ya, kita selalu ingat tuh kalau Natal onsite tuh paling gua inget tuh pasti pas malam Kudus. Iya benar. Iya. Kan kita di ME ya. Lu udah pernah Natal di ME Belum pernah. Wah, Tapi setiap ngeliat story teman-teman gue yang Natal di MU tuh kayaknya seru banget. Apalagi yang paling malam ya. Iya, paling malam tuh funky Kan tuh, seru gelap banget ya itu ya kan, mati lampu cuma Jadi lilin ME itu kan doang. balkonnya lantai 2-nya tuh melengkung gitu kan. Iya. Itu lilin semua itu. Iya itu Jadi bentuknya tuh melengkung. cakep banget. Aku ngeliat di story aja tuh kayak, aduh pengen terbang, pengen terbang ke MU ya sekarang juga. Pas itu ya pas malam Kudus tuh bener. Iya. Itu bener kata lu Jam merinding. bener-bener. Inget ya. Kalau gue ada cerita nih peristiwa yang emang sedikit kocak yang gue inget. Gimana tuh? Jadi gue dulu belajar gitar tuh di MY. Gue belajar gitar di MY sama guru sekolah minggu namanya Kak Remon. Oh iya, Kak Remon. Ada. Kak Remon terus sama satu lagi Kak Richard. Gue belajar bareng Miguel nih. Nah berdua sama Kak Remon sama Kak Richard berempat tuh kan jadinya kalau kita latihan. Kak Richard sama Kak Remon pengen bikin acara, kita tampil yuk katanya. Ya udah ayo pas kapan Natal tuh. Jadi gue tampil tuh 2. Gue waktu itu artis cilik gue. Kelas berapa kita? Sekarang udah gak cilik lagi ya. Kan banyak yang bilang gue angkatan 13 jadi bukan gak cilik lagi. Licik yuk, licik lu orang. Licik banget. Kelas berapa ya? Kelas 4 ya? Kelas 4, kelas 3 gue lupa deh. Nah, gue tampil ada paduan suara Yosia waktu itu. Gue paduan suara Yosia. Oh mantan juga nih Yosia. Mantan Yosia. Paduan suara Yosia waktu itu gue inget banget pakai jubah. Oke. Terus sama ngecincinin lonceng. Oh. Jadi ada gerakan koreografi pas gitu tuh loncengnya bunyi. Iya. Aduh gue udah malu banget tuh kan. Ya lah masa cowok kayak gini kan zaman dulu waktu kecil gengsi gitu. Bodo amat gue mau. Iya. Terus abis itu selang perform gue main gitar. Tapi jubahnya nggak boleh dilepas gue sama si siapa. Soalnya abis perform gitar ada perform lagi Yosia. Udah gue pakai dong jubahnya. Gue pakai jubahnya main gitar lah gue. Udah perform Yosia terus ada dipanggil gitu ya perwakilan dari yang main gitar. Jadi MI itu di depan mimbar dibikin panggung.
Dari MI gitar gini. Gak ada, gue lari. Gue jatuh di panggung. Gue jatuh di panggung sambil megang Lonceng. Iya terus udah gitu lagi kebaktian Natal semua Ya. kenapa gue jatuh gue lari kan gue kesandung sama jubah gue sendiri Cek nih pasti. gue lari jeduk wah itu orang-orang ngeliatin itu ketawa lah semua orang gue udah malu banget. Langsung fokus. Apa tuh? Sakitnya sih nggak seberapa ya. Seberapa gue mau balik lagi takut jatuh juga udah gue lanjutin aja nih maksudnya gue lanjutin ke depan aja gue udah gue berdiri udah bete banget kenapa sih gue harus jatuh itu peristiwa Natal yang Tahun berapa tuh Ji itu? wah itu tahun berapa gue kelas 4 SD berarti gue 2000 berapa tuh kelas 4 SD Udah 15 tahun yang lalu lah lo ya. Gila tuh Iya hilang ya. dan gue bentuknya masih bulat tau gak sih bulat bantet gitu lari jedar itu udah kayak siapa yang di film Up tuh namanya Waduh. Aduh, iya siapa ya? di film Up tuh siapa aduh namanya itulah gue sih Iya. Russell Iya, Russell kayak gitu benar-benar. jeduk Buat yang nggak tahu gimana nanti ditunjukin di sini. Iya. Jadi kita saksikan tayangannya. kalau ada gue tunjukin semua Oh iya. ada deh kalau gue Nanti dicari. nanti dicari jadi kalau misalnya Pipers pada kepo DM aja ke Sabta Desa atau DM ke KPMY pengen lihat peristiwa yang jatuh gitu ya. Itu view-nya ya gitu yang gue tapi dari jatuh itu emang sih kembali lagi hangatnya Natal meskipun gue diketawain ya malu sih cuman gue melihat wah hangat juga ya meskipun itu tapi kayak enggak tetap hangat-hangat aja gitu tetap nyaman-nyaman aja gue meskipun diketawain ya udah gue ikut tawa aja deh gimana lagi Satu gereja lagi kan. gereja kapan lagi gue diketawain satu gereja kan gitu gitu tapi kan udah ngobrol sejauh ini panjang lebar yang kalian ingat Natal tuh apa yang kalian kangenin tuh apa pertanyaan paling pamungkas sih ini Bambang. ini kebanyakan nonton TNS Terlalu TNS lover banget ini. TNS banget nih TNS lover banget Terlalu spontan. ya ini pertanyaan paling gue gak mau nyebut itu ini pertanyaan paling jawabannya tuh bisa dipoles bisa dari hati bisa udah disiapin udah di script umum sih apa sih Natal buat kalian Wah, berat nih. Mulai dari yang Yang apa nih maksudnya nih? ya gitu. ya bener dia mulai dari yang dipotong yang apa nih maksudnya ya coba apa nih siapa dulu sob Ya udah gue dulu deh. Makna Natal ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin secara alkitabiah itu kan peristiwa kelahiran Yesus di mana sebelumnya nabi-nabi pernah bernubuat bahwa di dunia ini akan datang juru selamat untuk menebus dosa-dosa manusia gitu kan. Sebenarnya yang aku lihat sih lebih dari itu ya. Maksudnya kan memang yang kita pelajarin dari sekolah minggu sampai sekarang kalau Allah itu memberikan putranya yang tunggal lewat Yesus Kristus untuk menebus manusia karena begitu besar kasihnya Allah kepada kita gitu kan. Nah sebenarnya yang lebih dari itu jadi bukan cuma Allah yang mengasihi yang sangat besar kepada kita, tapi Tuhan juga mau kita tuh mengasihi sesama gitu loh. Gimana caranya kita juga bisa berdampak positif buat teman-teman sekitar. Apalagi kan kayaknya karena pandemi ini mungkin banyak banget yang jadi individualis ya kan. Entah mungkin karena dia stres, pelariannya jadi kemana-mana gitu kan. Betul. Nah justru menurut aku di situ tugas kita gimana yang kalau kita tahu latar belakangnya dia dulu seperti apa sebelum menjadi seperti ini, kita yang kayak ayo loh dulu tuh lu nggak kayak gini, kenapa kemarin tuh nggak pernah cerita sama kita, maksudnya kita nunjukin kita juga mengasihi dia, care loh. Kita juga care sama dia gitu loh, kita mengasihi karena memang ya Tuhan udah mengasihi kita duluan kan, tapi lebih dari itu kita mengasihi karena kita mau mengasihi dia gitu loh, bukan karena bukan karena dia udah pernah mengasihi kita duluan, tapi karena kita mau mengasihi dia. Itulah yang aku maknai sampai sekarang. Jadi makna Natal itu bukan sekedar kasih Allah kepada manusia, tapi kasih manusia terhadap manusia juga. Jadi mungkin Natal buat Mei itu menerapkan dari filosofi bentuk salib juga. Iya, betul. Bukan hanya ke atas doang. Ke atas doang, tapi ke samping ke samping juga. yang horizontal gitu. Mampus lu berat nih Jo. Nyesel gak nih? Aduh.
Jadi agak gimana gitu ya. Jam apa jam Natal buat Jam ini apa sih? Natal jadi ya. Santai jam, jangan deg-degan jam. Jadi tegang banget ini. Nanti, apa nih? Bisa diambil semua jam. Jadi bingung kan. Ya jadi kayak lahirnya Tuhan Yesus jadi kayak seperti lahirnya barulah bagi kita gitu kan. Semua dosa-dosa kita udah ditebus. Jadi lahir jadi sosok yang baru lah, lebih. Ya betul. Apa gimana ya? Aduh jadi bingung nih. Ya maksud ngerti gue maksudnya. Iya, Jadi, iya. Ngerti. lu lahir kembali, mungkin yang kemarin-kemarin lu udah melakukan kesalahan, Iya. tapi lu kedepannya dari Natal ini lu pengen memperbaiki sesuatu yang kemarin-kemarin mungkin lu kurang baik juga. Iya. Jadi yang baru aja lah, Iya. pokoknya. New Jamie. Ya, Proses pendewasaan diri berarti ya. Mungkin. Gitu. Jadi betul. lu lahir baru ya. Iya, Ini mengasihi Ini lahir baru. Gua bingung. Nah, Iya. Gua bingung. Natal ya, mungkin Natal ya. Gue juga harus sharing ya, harus share. ya harus lah. Biar imbang. Natal Biar buat imbang. gue udah diambil semua nih, gimana gue. Oh, udah diambil semua. Jadi momen evaluasi buat gue. Momen evaluasi. Ya. Momen evaluasi Bisa buat gue. juga, Jadi mungkin kan ya tahun baru juga tanggal 31 momen evaluasi. Momen ya. evaluasi. Apalagi orang Batak Orang mandok Batak hata. Tengah malam. Mandok Ya, tapi ada momen juga di bulan akhir tahun itu di Desember juga itu menjadi momen evaluasi juga buat gue ya, buat gue momen evaluasi kayak oke, ini dalam setahun ini gue udah melakukan apa aja, yang udah berhasil apa aja, dipertahankan, yang belum kira-kira kenapa belum, dan bisa nggak gini, gue berpikir lebih jernih lagi di momen Natal karena ya momen Natal harusnya kan kita bersenang-senang ya, jadi lu jangan stres gitu ya. Sambil memotivasi diri juga ya. Iya, jadi Untuk tempat motivasi tahun baru juga nanti, tahun yang baru. Benar-benar setuju. Gitu. Jawabannya super guys. Gue aja sebagai host jadi bingung guys. Gue bingung. Gue apa ya? Mentok nih. Udah evaluasi deh enggak. Tapi benar, gue jadi momen evaluasi betul juga di kita Jamie, kita jadi momen lahir baru. Kita juga Natal tuh diingatkan untuk tetap saling mengasihi kepada sesama tuh jadi filosofi salib banget tuh. Bukan hanya ke atas, bukan hanya ke Tuhan dan karena Tuhan sudah mengasihi kita, tapi kita juga harus tetap mengasihi sesama ya. betul. Dengan mengasihi sesama juga kita jadi lahir baru. Iya. Dan kita dari mengasihi sesama udah belum evaluasi tuh mengasihi sesama itu. Gitu. Mantap. Gitu. Keren. Tapi kurang asik kalau misalnya kita nggak nyanyi lagi guys. Oke. Jamming lagi kita. Jamming lagi karena di podcast ini tuh emang temanya agak berbeda dengan podcast yang lain. Kita akan ada jamming dikit. Jamming. Jamming. Oke. Oke, Kebetulan namanya baiklah. jamming. Jamming. Mana kita nyanyi lagu apa ya? Coba. Ini kali Yang ya. agak slow kali. Agak slow. Ini kan karena kelahiran Yesus kan. Ya. Kita nyanyi Noel aja ya. Noel. Yang namanya Noel kita nyanyiin ya. Oke. Noel tuh artinya Natal. Natal. Oke, kita Natal. Natal nih, yuk. Sip. Oke. Boleh Jam dihitung Jam. Oke. Di malam gelap sunyi senyap nyanyi
Gila udah nyanyi-nyanyi tadi ya. Noel. Apa sih Noel tuh? Natal. Tadi itu Natal. Tadi liriknya gimana sih? Noel, lahirlah Terus lanjut. Raja. Gue tak baca aja deh. ONKB. Gue ingin menarik kesimpulan sedikit lah. Kalau bisa ya, tapi kalau nggak bisa ya sorry gitu aja. Nih. Coba. Wah, nih. Di malam gelap sunyi senyap, nyanyian malaikat Menggegap gak sih? ya mewartakan jelas hal lahirnya sang raja juru selamat dunia. Lahirlah Raja Israel. Beritanya telah mereka pun ya betul, ya gitu intinya. Intinya emang benar mengingatkan kita untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan itu juga mengingatkan ke poinnya Jamie untuk lahir baru, menjadi lahir baru, menjadi pribadi yang baru, menjadi manusia yang baru dengan momen Natal ini. Karena dari lagu itu diingatkan gitu nih Tuhan Yesus sudah lahir nih gitu. Tapi udah ngobrol panjang lebar ya tadi ya, seru ya. Apa sih yang kalian ingat peristiwa kangen apa arti Natal dengan jawaban-jawaban kalian yang begitu berat yang bikin gua pusing. Harapan kalian untuk Natal tahun ini apa sih? Jam. Oke. Daripada nanti dak-dikduk lagi Jam. Dituker dong. Aduh. Harapan Natal di tahun ini tentunya ya masih sama dari tahun-tahun sebelumnya lah, tetap waduh jadi bingung nih. Tembak langsung bingung. Iya. Suruh Mei duluan bingung. Iya. Menjadi pribadi yang sama ataupun dengan lahirnya baru tentunya menjadi seseorang yang mampu berdampak positif lah bagi orang juga. Tetap sama seperti itu sih. Menjadi manusia baru, tetap Jamie yang sama, cuman yang jelek-jeleknya Dibuang, iya. Ditinggalkan ya. Nah, dan lu ingin berdampak juga buat orang lain ya. Iya. Keren. Mei, apa harapannya sih buat Natal tahun 2021 ini? Tahun 2021 ya. Apa nih? Udah jawabannya spontan aja. Gue pancing masuk aja. Gue pancing masuk aja. Aduh. Terus Harapan Natal ya. Sebenarnya itu lebih karena pandemi terus ada PPKM segala macem, kan terbatas yang ngumpul sama keluarga. Ini sih harapan Natal tuh kayak ngumpul bareng sama keluarga gitu kan. Maksudnya bukan ya keluarga inti tetap ada, cuman keluarga besar gitu kan, kayak main sama sepupu ya kan. Gitu ya. Sama tante, om, yang kakak, adik gitu loh kayak. Dan biasanya kalau keluarga aku tuh tiap Natal itu justru malah kayak staycation gitu, kayak retret keluarga. Retret keluarga. Iya. Dan bikin games di situ. Iya, kebersamaan di situ benar-benar kayak itu harapan aku kayak ayolah balik lagi. Cuman karena keterbatasan ini semua ya. Jadi ya kita juga meskipun gak dibatasin juga mewaspadai diri sendiri juga lah masing-masing, jangan sampai mencelakakan satu sama lain kayak gitu. Ya harapanku sih biar pandeminya biar cepat menjadi epidemi ya, maksudnya kalau epidemi kan udah berarti kita sudah hidup beriringan dengan itu kan, dan udah jadi kayak ya udah penyakit biasa aja gitu kan. Jadi ya biar kita juga balik ke sekolah masing-masing, kuliah masing-masing, bisa wisuda offline, itu bisa wisuda offline. Bisa wisuda offline, kumpul sama keluarga tanpa perlu mengkhawatirkan satu sama lain. Apalagi kan kalau keluarga gitu kan pasti ada yang komorbid kan, yang orang tua gitu kan, jadi yang takut gula, juga gitu kan. diabetes. Maksudnya kita jadi takut kita yang menularkan, bukan ditularkan gitu loh. Gitu sih harapan aku biar pandeminya selesai, bisa kumpul sama keluarga, bisa balik kuliah offline, wisuda offline kayak gitu kan. Asik. Bener-bener. Emang harapan kita semua ya, pasti semua ya. Kita bertiga di sini bukan hanya dengan Miguel juga, semua dari Natal ini juga kita berdoa kepada Tuhan ya, minta berkat juga sama Tuhan biar pandemi cepat beres, biar kita nih bisa kumpul nih. Nggak apa-apa lah, mungkin Natal tahun ini nggak kumpul, tapi tahun depan. Iya, tahun depan. Kita kumpul lah ya Natal sama keluarga itu. Ya pandemi cepat beres, wisuda biar bisa offline. Wisuda offline. Lu bisa merasakan SMA 23 online doang. Vibes-nya SMA. Iya. Masuk online. Iya. Biar himpunan ininya yang di sekolahnya juga bisa bikin Natal juga. Bener banget. Temannya tuh bisa Natal juga. Wah, gila.
thank you banget. Mungkin kita cukupkan ya ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget Jem. Ya, sama-sama. Thank you juga Panji. Jakarta untuk datang cuma buat ngadirin podcast. Waduh. Nah, gitu. Thank you banget. Semoga Natal yang kalian harapkan tadi, yang kalian bicarakan tadi menjadi berkat juga buat kalian ya. Amin, Buat kita semua. Buat kita semua. Tapi Las, kita mungkin menutup podcast kita dengan bernyanyi. Puji Tuhan kali ya. Lagu apa nih? Ini Kita kali dari ya. vokalis aja ya, pengennya. Lagu apa? Katanya gitu. Bebas lah. Bebas lah mau. Ini karena pemusiknya jago, jadi yang sebut aja langsung gitu deh. sikat gitu. Mungkin ini aja kali ya, mungkin karena Natalnya masih terbatas, biar kita juga tetap bisa menyebarkan berita sukacitanya kita. Asik. Ya kan, kita nyanyikan aja Hai Siarkan di Gunung. Boleh banget. Boleh banget. Biar semua berkat tuh tersiar sampai ke ujung dunia. Ke ujung dunia. Oke Jam, yuk. Sip. Bentar lagi nyanyi ya. Oh iya. Ya, udah yuk. Yuk, siap. Sip. Jam hitung Jam. Oke. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in the lowly manger, our humble Christ was born, and brought us all salvation, that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Ya, gila. Kita udah nyanyi-nyanyi, udah Ngobrol banyak. Ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. sharing-sharing. Mulai dari apa ya, arti Natal, apa yang kalian kangenin, peristiwa apa yang kalian ingat, terus harapan kalian gitu ya. Semoga lah doa-doa kita dikabulkan. Amin. Amin, Yes. Mungkin udah begitu saja. Thank you banget. Kembali lagi terima kasih banyak buat Jamie, Mei dan seluruh tim yang sudah bekerja di Pintu Ikan Podcast episode ini. Thank you banget. Mungkin terakhir dari gua sebelum meskipun belum Natal, selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Itu aja kali ya. Amin. Hah? Oh iya, ada yang gue lupa. Kocak nih. AOTD. Iya benar. AOTD di Pintu Ikan ada AOTD biasanya. Apa tuh? Apa tadi? tuh? Ayat of the day. Oh, ayat of the day. Nanti gue selamat tahun Natal dan tahun baru lagi diulang lagi ntar ya. Gue baca dulu ayat. Gue lupa. Ada AOTD kita hari ini. Nah ini nih kalian harusnya udah hafal. Iya, dari sekolah minggu mungkin ya. Iya, mungkin dari sekolah minggu ya. Nih Yohanes 3 ayat 16. Wah, yuk. Harusnya ada agak nempel. Iya, ayat pamungkas Bambang. Jadi belibet. Ayat pamungkas banget ya. Oke, Yohanes 3 ayat 16 teman-teman yang di sini dan yang di rumah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yes. Oke, mungkin segitu dulu. Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati Mei, Jamie dan Pipers di rumah. Oke. Sampai ketemu di Pintu Ikan Podcast selanjutnya. Bye bye, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.